Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anindita Pratiwi dari kelas 3 AH2 dengan NIREM 0305190098 dan nomor absen 27. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas teknologi pasca panen. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana penentuan waktu panen yang tepat? Tanaman jahe dapat dipanen sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya, jahe dapat dipanen pada usia muda yaitu sekitar 3 sampai dengan 4 bulan jika dimanfaatkan untuk asinan jahe. Jika dimanfaatkan untuk rempah dapur, maka jahe dapat dipanen ketika usia sekitar 8 bulanan dan akan bisa dipanen pada usia sekitar 10 bulanan jika jahe tersebut dimanfaatkan untuk bibit. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana lingkup penanganan pasca panen pada komoditas jahe? Cara penanganan pasca panen tanaman jahe. Setelah melakukan pemanenan tanaman jahe, tahap selanjutnya adalah mengelolanya agar kualitas tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan. Berikut adalah cara penanganan pasca panen tanaman jahe. Pertama adalah pengumpulan jahe. Setelah panen, maka yang perlu dilakukan adalah dengan mengumpulkan semua jahe. Sebaiknya tempat pengumpulan berada di dekat tempat pemanenan, demi menjaga kualitas si rimpang agar tidak menurun. Pengangkutan dari tempat panen ke tempat penampungan. Siapkan wadah penyimpanan sementara seperti peti, karung goni, dan keranjang. Pastikan terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung. Pastikan tindakan dan perlakuan tempat wadah disesuaikan dengan sifat dan karakteristiknya. Yang kedua adalah pencucian jahe. Pencucian bisa dilakukan dengan cara penyemprotan, tapi tidak boleh digosok untuk menghindari lecet pada jahe. Yang ketiga, grading jahe. Grading dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan produk rimpang berdasarkan mutu, ukuran, dan berat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara manual atau visual dan memperhatikan secara fisik. Dengan begitu dapat menentukan harga produk di pasar. Yang keempat adalah pengepakan jahe. Ketika si rimpang jahe telah selesai diproses, maka hal yang seharusnya dilakukan adalah pengepakan pada wadah seperti peti kayu yang berongga untuk sirkulasi udara yang lancar. Tapi jika jahe yang diinginkan adalah berbentuk kering atau simplisia, maka perlu diadakan peranjangan sekitar 1-4 mm. Setelah adanya pengirisan atau peranjangan, maka rimpang tadi dikeringkan menggunakan sinar matahari atau menggunakan oven dengan suhu 36-46 derajat Celcius. Yang kelima, kita masuk ke pengangkutan jahe. Pastikan saat pengangkutan jahe terhindar dari benturan, gesekan, dan tekanan yang dapat mengakibatkan kualitas jahe menurun. Jelaskan GHP yang harus diperhatikan dalam penanganan pasca panen komoditas biofarmaka. Penanganan pasca panen rimpang jahe yang benar menjadikan kunci peningkatan hasil atau kualitas ekspor, sehingga perlu menerapkan strategi pengolahan adalah melalui Good Agricultural Practices atau GAP dan Good Handling Practices yaitu GHP, sehingga produk panen aman dikonsumsi. Kesejahteraan pekerja diperhatikan dan usaha tani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Pengertian pasca panen menurut pasal 31 UU nomor 12/1992 adalah suatu kegiatan yang meliputi pembersihan, pengupasan, sortasi, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, dan transportasi hasil budidaya pertanian. Tujuan pasca panen yaitu 1. Mempertahankan mutu produk segar agar tetap prima sampai ke tangan konsumen. Dan yang kedua, menekan kehilangan karena penyusutan dan kerusakan. Yang ketiga, memperpanjang daya simpan dan meningkatkan nilai ekonomis hasil pertanian. Pasca panen menghasilkan produk segar dan simplisia. Sortasi yaitu pemilahan kedelai rimpang baik dari yang rusak atau cacat dan benda asing lainnya. Pembersihan merupakan suatu upaya untuk membuang kotoran pada permukaan kulit sebelum komoditi dikonsumsi atau diolah lebih lanjut. Grading adalah kegiatan pengkelasan produk berdasarkan karakteristik fisik seperti ukuran, bentuk, dan warna. Penyortiran awal atau penyortiran basah. Penyortiran dilakukan untuk memisahkan rimpang jahe yang bagus dengan rimpang jahe yang busuk atau rusak.
Pencucian dilakukan dengan sikat plastik secara hati-hati untuk menghilangkan kotoran dari hasil panen dan mengurangi mikroba yang menempel pada rimpang jahe. Penimbangan bahan rimpang yang terseleksi ditimbang. Peranjangan dilakukan untuk mempercepat pengeringan dilakukan dengan membujur. Peranjangan dilakukan dengan alat mesin peranjang atau secara manual dengan arah ranjangan yang seragam dengan ketebalan 4 hingga 6 mm atau sesuai dengan keinginan pasar. Tempat pengeringan diupayakan pada tempat yang tidak memungkinkan masuknya kotoran atau benda lain, minimal cuma di atas tanah. Apabila pengeringan belum sempurna, dilakukan pengeringan esok harinya sampai kadar air sekitar 10%. Saat penjemuran, sinar matahari dan gunakan mesin pengering dengan ketebalan maksimal 5 cm pada suhu derajat Celcius. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.